Baiklah teman-teman sekalian, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang karena ini adalah podcast perdana Anahda Education bersama saya Muhammad Saifullah Kuliadin. Kali ini saya ditemani oleh dua orang mahasiswa baru kedatangan tahun 2025 akhir. Silahkan dari teman-teman sekalian perkenalkan diri. Boleh dari sebelah sana. Nama, alumni, alamat di Lomboknya di mana? Silahkan. Ya, guys, perkenalkan nama saya Zafar Nazija, asal Lombok ya, Lombok Tengah, Praia Bardaya, Ranggagata. Saya alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ranggagata. Oke, Nurul Ilmi ya. Ya, Nurul Ilmi. Terus sebelahnya? Oke, perkenalkan ya, nama saya Ihsan Zakirin Zaini, saya asal dari Karangasem, Bali. Oh, orang Bali ya? Yoi, Oke. Bali. Saya alumni MA Mualimin NWDI Pancor, tapi Oh, sekolahnya di Lombok ya. Oke. Oke. Terus alumni Mualimin. Oke. Jadi kali ini di podcast kali ini kita akan mengulik pengalaman mereka tentang mulai dari awal sebelum mereka mempersiapkan untuk kuliah di Al Azhar sampai akhirnya mereka sudah berapa 6 bulan ya? Kurang lebih 6 bulan di Mesir. Kita akan tanya satu-satu bagaimana pengalamannya. Kita mulai dari Zapron. Oke. Dari Zapron sendiri, Baik. latar belakang keluarga atau lingkungan di rumahnya bagaimana sehingga akhirnya mendukung Zapron sendiri untuk memilih kuliah di Al Azhar. Entah itu dari orang tua ataupun saudara. Silahkan. Ya, pertamanya itu sih awal sebelum masuk pondok itu sudah dipesan sama orang tua ya, sama Oke. Abi, sama Umi. Tapi yang lebih aneh sama Abi sih kalau masalah lanjutan Oke. study Masalah ini kan ya. studi ya. Studi ini diserahkan sama Abi aja sih. Ya, awalnya tuh cuman dibilang lanjut kalau udah selesai aliyah kamu lanjut sekolah di Mesir. Sekolah di Mesir. Tidak nyebut Al Azhar kan? Tidak disebut Al Azharnya. Oke. Tidak disebut Al Azharnya. Ya jadinya jadi mondok aja dulu, mondok 6 tahun. Nah, selesai mondok 6 tahun itu akhirnya di situ dah kayak nyari tentang tahu Azhar. Oh, jadi yang Mesir itu yang dimaksud di Azhar. Oke, dari sana tahu gitu. Sebenarnya udah tahu sih Azhar, kira Azhar tuh yang kayak gimana lah gitu kan. Ya, Tapi ya. ternyata oh ini tuh namanya Azhar gitu. Semenjak saya cari-cari ternyata oh ini namanya Azhar gini akhirnya. Tapi pas sebelum itu belum terlalu ditelusurin banget sih. Soalnya Oke. kan tujuannya bukan di Al Azhar juga. Berarti opsi utamanya bukan Azhar Iya, doang. bukan di Azhar Masih doang. ada opsi yang lain gitu. Tapi itu pertama kali Oh, yang iya, saya masih iya. ingat dulu sebelum masuk pondok. Oke. Sekolah lanjut di Mesir gitu. Berarti udah ada dorongan dari orang tua juga ya? Ya, ada Kemudian apa yang kamu ketahui tentang Al Azhar? Dan siapa yang kasih tahu kamu tentang Al Azhar? Mungkin secara nilainya bukan hanya itu adalah universitas yang ada di Mesir, mungkin sekilas lah yang kamu tahu tentang Al Azhar. Ada nggak yang kamu tahu dari senior atau dari saudara mungkin? Ya lebih tahu sih dari senior sih, dari senior. pondok alumni. Ya, Dia juga ya. datang, dia juga di sini. Oke. Dia Kedatangan tahun berapa? kedatangan mungkin 2023, 2024 Oh, ya, sama sekitar itu ya? Iya. Mungkin sama kayak saya ya? Ya, mungkin sama Saya 2024. Setelah itu ya taunya cuman aja sih, cuman tahu sedikit-sedikit aja dari senior gimana Azhar gitu-gitulah. Bagaimana cara belajarnya gitu ya? Tapi pas mulai kena tahu Azhar banget itu pas mau daftar di Itu tahunya secara spesifik berarti ya? Iya. Dikasih tahu dari Anahdanya atau emang dari mana? Tahu dari sebelum Anahda. Oh ya udah searching sendiri Iya, tentang Al Azhar searching sendiri. tentang Oke. Azhar. Menurut Zapron sendiri nih, apa sih tantangan ya mungkin secara pendidikan atau secara personal dari Zapron sendiri yang antum merasakan ketika persiapan untuk kuliah di Al Azhar? Ya itu kalau yang pertama sih kalau dari diri saya Oke. itu Mental ya. mental dulu soalnya. Oke. Ya sih, benar. Soalnya kan semua sekolah di jauh, terus Ya. ninggalin orang tua juga gitu. Tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab banget sih juga, tanggung jawab. Oke. Amanah lah. Amanah dari orang tua, utusan gitu ya. Utusan gitu kayak aduh berat banget nih gitu. Jauh lagi 10.000 lagi. kilometer. Iya. Tidak itulah kayak itulah mental pertama. Yang Oke. kedua baru ilmu dan Ilmu alat ya, gitu ya. ilmu alat gitu-gitu. Nah, sama ini sih perbanyak
mufrodat sih. Ya, tentu. Perbanyak memperadat dan mungkin membiasakan Mm. berbicara dengan bahasa Arab. Iya. Kalau Zapron sendiri punya nggak lingkungan atau teman untuk ngomong bahasa Arab itu? Kalau secara teman ngomong bahasa Arab sih, kalau sama teman pondok ya jarang sih. Jarang, Tapi ya? lebih dibiasakan dari sama orang tua sih, sama Oh, abi. orang tua ya. Berarti Iya. orang tuanya ini banget ya? Iya, Oke, karena orang-orang alhamdulillah, beragama banget. ya lingkungan agama, alhamdulillah berpendidikan juga. Oke. Terus saya juga lumayan tertarik awalnya itu tapi sebelum jujur aja nih ya, sebelum kenal Azhar tuh kayak apa sih, kayak maksudnya kayak biasa-biasa aja sih, Iya. kayak belajar gitu. Bukan terlalu wow Iya, gitu. bukan terlalu wow, tuh kayak ya udah belajar gitu biasa-biasa. Nah, pas udah mau dekat kenal Azhar ini kayak ya Allah, kayak nyesel lah gitu, kayak kenapa sih enggak dari dulu Iya, gitu. oke. Kayak lebih nguatin gitu, kayak ilmu-ilmu yang lainnya gitu, ilmu alat dan sebagainya macamnya gitu. Berarti dorongan dari orang tua itu kuat banget Iya, ya. Entah kuat itu dari banget. segi dukungan materi, dari dukungan energi positif juga Iya. tentu ada. Karena orang tuanya juga orang tua yang berpendidikan agama gitu kan. Alhamdulillah, ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang benar-benar tujuannya ke sini itu ya dia ingin memutus rantai kasta kekeluargaannya lah, Iya. mungkin keluarganya mungkin yang sebelumnya tidak berpendidikan, yang hanya sampai SD, akhirnya dialah yang ingin memulai pendidikan tinggi itu di Iya. keluarganya. Oke. Kemudian setelah Azhar nih setelah Zapron akhirnya dirizkikan untuk lulus kemudian menuntut ilmu di Al Azhar, alhamdulillah. Ya, Setelah mengalami tes dan sebagainya ya. Apa yang Zapron alami atau first impression-nya lah setelah sampai di Al Azhar ini dari segi lingkungan? Mungkin kalau secara lingkungan alamnya tentu kita akan culture shock ya, karena berbeda daerah, berbeda negara. Tapi yang saya itu adalah tentang lingkungan manusianya, ya tentang lingkungan mahasiswa di sini. Apa yang Zapron alami atau first impression-nya tentang lingkungan mahasiswa Al Azhar yang ada di Mesir? Bagaimana? Kalau dari saya sih lihat dari mahasiswa Al Azhar ya, terutama buat mahasiswa Mesir Indonesia, ya itu sama aja sih. Sama kayak Ya, Indonesia sama gitu kan? Indonesia. Tapi ya itu lebih kayak mereka itu banyak karakternya, banyak personalnya gitu. Iya. Ada yang kayak gitu, yang kayak misalnya dia rajinnya kayak Ya Imam Syafi'i. gitu, Ada ada yang yang biasa-biasa aja, biasa-biasa, ada yang malas banget juga ada gitu. Iya. Pokoknya personalnya sama lah. Tapi yang di sini kayak lebih banyak positifnya lah yang saya kayak karena kan soalnya dari dulu sih dari ajarin sama Abi kayak tidak usah lah kayak ngeliatin yang buruk-buruknya, tapi ya Oke. harus dilihat juga sih, tapi Ya, supaya untuk jadi pelajaran gitu kan. jadi pelajaran. Makanya lihat Azhar sama Mesir nih kayak ya udah ambil yang baik-baiknya aja. Oke, itu lingkungan mahasiswa ya. Iya, Makanya sebenarnya dulu ada senior saya yang bilang kalau kamu ingin mencari standar di Al Azhar itu adalah jangan standar sesuai mahasiswa, jangan. Tapi carilah standar sesuai mahasiswa Al Azhar. Jadi dua hal ini berbeda sebenarnya. Mahasiswa dan mahasiswa Al Azhar itu beda. Mahasiswa kan mahasiswa Indonesia di Mesir. Tapi kalau mahasiswa Al Azhar, ya orang yang menisbahkan dirinya ke Al Azhar itu sendiri. Iya. Mungkin role model yang paling utama di sana banyak seperti Imam Bajuri, Imam Suyuti. Setidaknya mungkin kita nggak bisa sampai seperti beliau-beliau, tapi setidaknya mendekati lah. Jadi gitu ya. Standar itu sebenarnya harus yang kita lihat adalah mahasiswa Al Azhar. Iya. Jadi gitu ya impression-nya melihat Iya. mahasiswa di sini. Oke. Kemudian kalau masalah tantangannya sebenarnya setelah sampai di sini nih Zapron, apa tantangan yang antum alami gitu dari segi mungkin kesulitan dari pemberkasan atau kesulitan untuk mencari tempat berguru, mungkin apa gitu kira-kira tantangan dari diri antum sendiri? Tantangannya sih berat itu banyak banget sih di sini, paling banyak di sini ya tantangan paling berat di sini. Kalau dibandingkan sama yang di Indo sih beda banget. Kalau Indo kan cuma santai gitu. Ya. Ternyata di sini beda apa sistemnya. Ya. Kayak kerja 2 kali lah gitu. Nggak kayak harus kayak gini, harus kayak gitu loh. Harus ngurusnya di sini, beda tempat itulah. Kayak disatuin gitu. Oh iya. Mungkin karena ini ya, karena sistemnya masih manual. Masih manual, enggak kayak di Indo kan harus nggak ada yang kayak ngisi-ngisi link gitu kan. Nggak ada gigi pom, nggak ada di sini. Memang semua hal itu harus ditulis pakai tangan. Ya dari situlah, dari kayak itulah yang paling mungkin itu yang pemberkasan. Oh iya, dari pemberkasan gitu ya. Pemberkasannya. Karena fun fact-nya ya, mungkin
di antara rahasia Al-Azhar kenapa akhirnya milih untuk tetap dengan jalur manual di saat kampus-kampus di luar negeri itu ya banyak yang harusnya ya kalau mendengar kampus luar negeri itu ya pasti teknologinya tinggi dan seterusnya. Tapi di sini itu masih benar-benar manual. Mau daftar, entah mau bayar apapun itu semuanya. Yang paling mewah itu cuma di sini apa namanya kayak pembayaran lewat itu ya mesin-mesin ATM gitu. Cuma itu yang paling mewah. Iya. Kalau secara input data itu nggak terlalu mewah lah. Iya. Kita masih manual. Tapi rahasianya ya mungkin untuk tetap menjaga otentik dari data-data Al-Azhar itu sendiri supaya tidak mudah diretas dan sebagainya. Kan sekarang banyak kayak gitu. Oke, itu dari Zapron ya tantangannya. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Ihsan ya. Kalau Ihsan sendiri, tadi kan Zapron itu dari keluarga yang memang udah mendukung secara basicnya udah keluarga beragama gitu. Kalau dari Ihsan sendiri gimana? Mungkin kebalikan dari Japon. Kebalikan, oke. Iya, Gimana? keluarga saya nggak ada yang terlalu berpendidikan. Oke. Orang tua cuman tamat SD dulu. Tamat SD itu kan? Nah, tapi hebatnya orang tua saya Ya, dia mensupport apa yang saya mau gitu loh. ya, ya. Al-Azhar itu saya nggak tahu sebelumnya. Akhirnya beliau dua orang tua saya menyekolahkan saya atau memondokkan saya. Akhirnya dari sana mulai belajar agama. Oke. Beliau berdua mau jadi saya lebih Ya, tahu ya. agama lah gitu loh. Karena kan orang tua itu pasti nggak mau anaknya akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Ya, yang kurang Oke. berpendidikan gitu loh. Akhirnya saya kan sekolah ke Hmm. Lombok, Mualimin ya. Mualimin, MTS Mualimin itu. Nah dari sana saya tahu apa itu Al-Azhar dari kakak-kakak senior. Oh ya banyak ya alumni Mualimin di sini. Iya banyak. TGB juga alumni Mualimin. Iya, Mualimin beliau. Mualimin juga tuh. Nah dari sana terus akhirnya tertarik sedikit demi sedikit. Di saat itu Ihsan tahu Al-Azhar itu apanya yang Ihsan tahu? Entah itu mungkin secara manhaj ilmunya atau mungkin julukan-julukan orang tentang Al-Azhar. Apa yang Ihsan tahu tentang Al-Azhar di saat itu? Yang saya tahu dari Al-Azhar itu ya dia itu pencetus ulama-ulama hebat. Ya, Salah satunya kan TGB. TGB yang kalau di Indonesia sekarang ya. Kayak siapa Ustadz Hidayat itu. Iya, iya. Itu hebat-hebat itu alumni dari Al-Azhar ini. Iya, iya, iya. Kalau Ustadz Adi Hidayat, beliau mungkin nggak pernah sekolah di Al-Azhar. Cuma dosen beliau banyak kan orang Al-Azhar. Ya Ustadz Somad ya. Ustadz Abdul Somad yang Oh, sekolah di sini. Salah. Oke, itu ya kalau Al-Azhar. Terus kalau Ihsan sendiri, bagaimana sih persiapannya gitu? Setelah tahu, oh saya akan sekolah ke Al-Azhar nih. Nah, apa hal atau tindakan yang Ihsan akhirnya lakukan sebagai bentuk persiapan gitu untuk sekolah di Al-Azhar? Ya yang pertama sih yakinin diri dulu Ya, ya. tentu. Soalnya pertama kan jauh dari orang tua juga gitu. Terus yang kedua pastinya dari ilmu alat bahasa Arab gitu. Ya, Saya belajar itu ilmu nahwu sorof itu hampir setahun. Setahun? Ya dicarikan apa namanya? Guru bimbel Oh, sama iya, orang iya, tua iya. biar makin ya, dekat bahasa. lebih intens gitu ya Ya. pembelajarannya. Berarti apa namanya kalau Ihsan itu memang dorongan dari orang tuanya, dari segi memang orang tuanya itu pengen anaknya tidak seperti apa yang mereka alami dulu. Berpendidikan hanya sampai SD. Kalau dari Zapron tadi kan memang udah orang berpendidikan gitu ya. Oke, oke. Kalau dari Ihsan sendiri nih, apa yang Ihsan rasain sebagai sebuah tantangan ketika baru akan mempersiapkan untuk sekolah di Al-Azhar? Apa entah itu tantangan dari personal Ihsan sendiri atau dari tantangan eksternal juga mungkin? Tantangan sih ya paling itulah apa buat bahasanya gitu. Bahasa ya, kesulitan. Soalnya kan walaupun kita udah belajar bahasa Arab, tapi bahasa Arab Mesir sama Arab biasa Ya, jelas kan beda. berbeda gitu. Iya. Dari sana sih itu shocknya datang ke sini tuh kita belajar apa ngomong bahasa Arab Ustaz, tapi dibalasnya pakai amiyah gitu. Iya. Kita jadinya apa ini ngomong apa? Kadang juga mereka nggak paham tau bahasa Arab Fusha itu mereka nggak paham Iya. karena mereka nggak pernah belajar. Dan memang orang yang paling paham tentang bahasa Arab itu juga untuk sekarang ya nggak harus orang Arab juga. Iya. Bahkan orang-orang luar itu jauh lebih pengarang-pengarang kitab itu kebanyakan orang luar lah, orang luar Arab gitu, bukan orang yang asli bahasanya adalah bahasa Arab. Gitu. Tapi demikianlah ilmu bahasa Arab itu. Terus setelah alhamdulillah nih direzekikan lulus gitu kan sampai di Mesir. Bagaimana Ihsan melihat entah itu dari sistem Al-Azharnya sendiri, dari segi ujiannya mungkin
dari segi pembelajarannya atau lingkungan mahasiswa di sini. Bagaimana Ihsan melihat itu semua? Ya pertama sih waktu ijroat itu Ya, daftar ijroat, itu kan, ya. nah itu Ngantri ya. yang ngantri terus itu sumpah menguras kesabaran banget Ya, gitu loh, gitu. apalagi kalau penjaganya bedbutan gitu. Ya. Kadang mau dibayar juga kan. Iya, terus datang itu mau daftar nih, dia bad mood itu disuruh besok aja bukroh katanya. Ya. Nah, itu bikin apa? Menguji ikhlas kesabaran kita. gitu. Iya, sabar kita jadinya aduh. Apalagi Juga, apalagi yang di syariah kan. Kalau syariah itu ngantrinya mulai dari jam 10 malam. Padahal ijroatnya besok jam 9. Iya. Tapi demi dapat antrian dari sekian ribu orang. Dan sekarang itu mahasiswa Al-Azhar di Mesir itu udah sekitar 20 ribuan. Bayangkan 20 ribuan buat ngantri daftar nih. Ya walaupun nggak semuanya tingkat 1 kan. Iya. Tapi ribuan lah untuk ngantri. Jadi itu ya tantangan pas baru datang. Kalau dari pembelajaran lah. Dari segi lingkungan studi yang Ihsan alami lah. Kira-kira bagaimana tanggapan Ihsan tentang lingkungan studi yang ada di sini? Apakah memang sudah termanajemen oleh Azharnya dari kesehariannya, atau memang Azhar itu ya hanya tentang kuliah kita doang gitu? Bagaimana Ihsan melihat itu? Kalau di sini itu belajar itu mudah banget ya. Ya. Banyak kayak tempat-tempat Tempat belajar ngaji gitu kan. Enggak cuman Al-Azhar doang itu, ada tempat dari Sahli Jum'ah gitu, ada Ya. tempat belajar. Jadinya tantangan kita di sini itu dari diri kita sendiri. Oke, ya Juga benar. jadinya kita mandiri gitu mencari. Mau nggak belajar gitu Iya, kan? mau nggak, ada keinginan nggak belajar untuk mencari datang ke guru-guru kita. Jadi setelah saya juga kan di sini banyak lah. Kan Azhar itu jamiah wa jami'ah. Jami'nya itu ya Masjid Al-Azhar. Di sana kita belajar kitab-kitab turos, ngaji talaki bersama masyaikh. Kalau jamiah ya kayak kuliah biasa. Tapi kenapa dari 20 ribu mahasiswa itu sendiri, Madiapah, tempat-tempat ngaji, bahkan Jami Al-Azhar sendiri pun sepi. Dan ternyata ya mungkin orang-orang Indonesia ngelihat belajar di Mesir itu kan gampang gitu. Pengarang-pengarang kitab itu udah banyak banget kita temuin gitu di sini kan. Dan tempat ngaji itu juga banyak yang gratis. Tapi kenapa akhirnya tempat-tempat yang harusnya gitu kan dikunjungi oleh mahasiswa untuk belajar itu bahkan sepi. Nah ternyata setelah saya alami sepengalaman saya udah 1,5 tahun lah di sini, yang buat kayak gitu itu sebenarnya banyak mahasiswa yang membuat lingkungannya sendiri. Kayak dia membawa kehidupan di Indonesia itu di sini. Dia membuat Indonesia versi yang di Mesirnya gitu. Entah itu dari kumpul, organisasi, event itu pasti banyak banget. Mahasiswa itu gak bisa ngelihat jam-jam atau waktu-waktu hari-hari kosong. Harus kalau dalam jangka bulan ini kosong berarti kita sebut kegiatan. Padahal yang jauh lebih kosong adalah tempat-tempat ngaji itu jauh lebih kosong daripada hari-hari yang antum ingin isi dengan event-event tersebut. Jadi itulah lingkungan fakta lingkungan ya, fakta sosial yang ada di Mesir. Jadi itu teman-teman sekalian, dari kedua orang ini kita ngelihat bahwasanya ya untuk kuliah di Al-Azhar itu tidak cukup hanya modal keinginan. Siapa yang nggak mau kuliah di tempat yang sudah sebagai kiblatul ilmi, lahirnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Bajuri, Imam Suyuti lahir di sini. Tapi hanya modal keinginan itu menurut saya nggak cukup. Kita harus punya prinsip, dan orang yang belajar di sini itu adalah orang-orang yang sudah siap belajar, bukan orang yang akan memulai pembelajaran. Terlebih dari segi lingkungan belajar, karena ya kayak yang Ihsan sama Zafran bilang tadi, untuk belajar di sini itu harus sesuai kemauan sendiri kan, nggak bisa ngandelin orang. Kita nggak ada orang tua di sini. Azhar mengharapin Azhar buat ngatur kita nggak bisa, karena mahasiswa di sini bukan hanya dari Indonesia saja 20 ribu kan. Gimana coba misal Azhar membuat lembaga, membuat pengurus panitia untuk mengurus kehidupan sehari-hari, nggak mungkin. Al-Azhar itu hanya memfasilitasi teman-teman. Jadi terserah apakah kalian mau menggunakan fasilitas itu dengan baik atau tidak. Jadi gitu. Mungkin kalau dari Zapron sama Ihsan nih, apa kira-kira pesan yang ingin kalian berdua sampaikan kepada teman-teman mungkin yang akan ingin bersekolah ke sini? Entah dari pengalaman kalian berdua, mungkin setelah mungkin walaupun beberapa bulan di sini, kan itu tentu pengalaman itu kita banyak belajar lah. Entah itu setelah kita bandingkan sebelum berangkat dan setelah sampai di sini ternyata itu yang terjadi gitu.
Mungkin apa pesan-pesan kalian untuk teman-teman yang akan ingin atau punya niat untuk bersekolah di sini? Mungkin dari Zapron kira-kira. Ya, kalau dari saya sih yang awalnya itu ya dari diri dari kita sendiri. Harus mempersiapkan diri begitu. Mempersiapkan diri sendiri. Dan yang kedua itu jangan terlalu membandingkan sama orang lain gitu. Ya, oke. Itu yang kebanyakan sih yang di sini di mahasiswa yang saya lihat kan. Bandingkan diri dengan orang lain gitu. Oke. Diri dengan orang kayak, dia lebih hebat. Wajar aja, apalagi yang kayak wajar lah dia bisa karena dia udah dari pondok gitu. Dari pondok gini-gini 6 tahun. Nah, itu yang tepat salahnya. Ya, benar. Sering dari nasihat dari senior sini bilang kayak gitu. Enggak usah terlalu berpatokan sama orang lain. Benar. Karena yang harus kalian apa namanya itu yang kalian ubah itu diri kalian sendiri. Oke. Maksudnya itu kayak jadinya bandingkan diri sendiri. Jadinya nih misalnya kalian saya harus lebih baik dari yang kemarin gitu. Oke. Jadinya tidak ada berkaitan sama orang. Misalnya saya sama Ihsan ini, Ihsan lebih pintar daripada saya. Jadinya saya tidak usah membandingkan sama Ihsan. Ya, Jadinya saya sama diri sendiri karena cara masing-masing orang punya berbeda sama ya. Belajar saya sama Ihsan kan beda gitu. Okay. Nggak harus kayak sama gitu. Tapi kalau diskusi bareng-bareng gitu. Oke. Berarti orang lain itu hanya sebagai referensi ya. Bukan sebagai tolak ukur untuk perkembangan kita. Untuk perkembangan kita ya bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama saja membunuh mental kita sendiri. Benar. Karena kita nggak tahu apa yang mereka alami, apa tantangan mereka, apa yang mereka mungkin dibalik kepintaran mereka sekarang, kehebatan mereka sekarang, mereka sudah jauh lebih berani menangis akan hal itu. Oke, itu dari Zapron ya. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Tapi bandingkanlah diri kamu dengan diri kamu yang sebelumnya. Oke, kalau dari Ihsan sendiri apa? Yang harus dipersiapkan ya. Ya, pesan lah untuk mereka. Pesan buat kalian ya, kalau mau sampai sini gitu loh. Kalau udah dari rumah niatnya udah bagus itu jangan sampai berubah niat sampai di sini. Apalagi kita kan di sini nggak ada orang tua yang mengontrol kita. Jadinya diri kita sendiri yang harus mendorong diri kita sendiri gitu loh. Apalagi kalau di sini kan musim panasnya panas banget, musim dinginnya dingin banget gitu loh. Jadinya ada yang membuat kita malas gitu buat belajar. Nah, itu harus kita harus bisa stabil gitu ya. Ya stabil buat belajar, jangan berkurang sedikit pun loh gitu. Oke. Berarti harus stabil di kondisi bagaimanapun kondisinya ya. Sekalipun dalam yang namanya malas ya semua orang pasti merasakan ya teman-teman. Tapi setidaknya di kondisi termalas kita pun setidaknya kita udah ada belajar gitu ya. Oke, itu dari Ihsan ya. Jadi itu ya teman-teman pesan dari dua orang maba ini yang sudah sekitar 6 bulan ya di sini. Walaupun mungkin mereka belum terlalu lama di sini, tapi yang namanya hikmah itu pasti didapatkan setelah mereka benar-benar melihat apa yang terjadi gitu. Itu namanya pengalaman. Ilmu pengalaman itu memang ilmu yang paling luar biasa. Kemudian kalau dari saya sendiri ya untuk teman-teman sebagai orang ya saya mungkin lebih lama ya, sekitar 1,5 tahun. Saya setuju banget dengan pendapat pesan dari mereka berdua tadi. Tapi selain itu yang benar-benar harus teman-teman persiapkan kalau menurut saya ya nahwu shorof itu sudah suatu hal yang tidak bisa tidak bisa ditolerir gitu. Jangan kayak membayangin nantilah saya belajar di Mesir, jangan. Tidak bisa diremehkan. Kalau ketika kalian memutuskan untuk nanti belajar di Mesir atau nanti persiapannya di Mesir, itu akan memunculkan dua konsekuensi. Antara antum benar-benar akan kesusahan di sini atau akhirnya bakal menyerah. Banyak loh yang akhirnya saya nggak mampu, saya mau pulang lah. Itu ya Allah udah 10.000 kilometer, berapa juta harga tiket, berapa juta habis untuk pemberkasan yang akhirnya habis hanya dengan kata saya menyerah, saya nggak mampu. Itu ya cukup fatal gitu kan. Tapi yang perlu teman-teman persiapkan juga, yang paling penting itu sebenarnya lingkungan belajar. Maksud saya lingkungan belajar, teman-teman itu harus siap punya cara untuk mengatasi diri sendiri gitu, untuk bagaimana memulai belajar. Artinya jangan nunggu sistem dari orang lain. Setidaknya kalian sudah punya sistem belajar sendiri yang kalian bawa dari Indonesia untuk supaya menjadi pegangan kalian di sini. Tentu ya prinsip itu benar-benar suatu hal yang fundamental gitu ya. Untuk entah itu menjaga kestabilan tadi dan untuk menjaga bagaimana kita supaya bisa tetap belajar dalam keadaan termalas sekalipun gitu ya. Jadi yang paling penting adalah prinsip
atau kalau bisa ya udah siap punya teman nih. Nanti di Mesir saya udah siap punya teman untuk teman saya belajar. Itu yang paling penting. Kalaupun dari segi apa ya, jangan terlalu mikirin apa yang saya bawa, baju mungkin, mau bawa lauk, mau bawa setrika mungkin. Itu jangan terlalu dipikirin teman-teman. Semuanya insya Allah ada kok di sini. Dan itu nggak terlalu sulit untuk dari segi apa ya, solusinya. Banyak kok, nanti bagasi aja barang-barang kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah prinsip tadi. Karena ya konsekuensinya itu cukup fatal ya. Mungkin teman-teman nggak tahu orang-orang yang akhirnya memilih untuk menyerah gitu kan. Tapi sebelum kalian sampai merasakan hal itu, ya persiapkan lah ya kan. Persiapkan prinsipnya supaya sampai sini ya mungkin pasti mengalami kesusahan. Tapi setidaknya ada prinsip yang akan terus menjaga mental kita. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, mungkin sekian untuk podcast sore ini. Semoga ada kesan dan manfaat yang teman-teman dapatkan dari ya obrolan-obrolan singkat ini. Iya. Semoga bisa apa ya, untuk membuka POV teman-teman tentang bagaimana Al-Azhar itu sendiri dari teman-teman yang maba ini, dan saya yang hanya baru 1,5 tahun di sini. Sekian dari kami, saya Muhammad Syafal Kuliadin dan Saya Tafang Aziza. Saya Ihsan Zakirin Zaini. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.